Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisatul Mustafida, saya dari TMT 5C. Di sini saya akan membahas tentang aritmatika sosial berbasis permainan monopoli. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menerapkan operasi aritmatika pada bilangan real serta dapat memberikan estimasi atau perkiraan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan literasi finansial. Pada bagian ini, kita akan mempelajari berbagai konsep aritmatika sosial yang terdapat dalam permainan monopoli. Materi yang akan kita bahas meliputi harga beli dan harga jual, untung dan rugi, diskon, pajak, bruto, tara, neto, serta bunga tunggal yang sering muncul dalam aktivitas permainan. Permainan monopoli ini merupakan permainan papan yang menggambarkan aktivitas ekonomi dalam kehidupan sehari-hari seperti jual beli properti, pembayaran sewa, pajak, serta pengelolaan keuangan. Dalam permainan ini, setiap pemain berperan sebagai pelaku ekonomi yang harus mengambil keputusan strategis untuk membeli, menjual, dan mengelola aset agar memperoleh suatu keuntungan. Permainan monopoli ini sangat relevan digunakan sebagai sarana untuk membantu siswa memahami penerapan konsep aritmatika sosial secara langsung dan secara bermakna. Nah, ada yang tahu apa sih aritmatika sosial itu? Jadi, aritmatika sosial itu merupakan cabang matematika yang berkaitan dengan perhitungan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan. Istilah aritmatika ini berasal dari bahasa Yunani yaitu arithmatos yang berarti angka dan dalam bahasa Arab dikenal sebagai al-hisab. Aritmatika sosial ini mencakup berbagai perhitungan seperti harga jual, harga beli, untung, rugi, pajak, diskon, bruto, tara, dan neto. Pembahasan kita pada materi aritmatika sosial yang pertama ada harga satuan, harga sebagian, dan harga keseluruhan. Yang pertama kita mulai dengan harga satuan. Harga satuan ini atau harga per unit merupakan nilai uang untuk satu barang atau layanan. Konsep ini menjadi dasar dalam perhitungan biaya. Dalam permainan monopoli, harga satuan itu digunakan untuk menentukan harga satu rumah atau satu hotel. Misalnya harga satu hotelnya itu 7.000, berarti harga satuannya itu 7.000. Rumus untuk mencari harga satuan kita menggunakan harga keseluruhan dibagi dengan banyaknya unit. Yang kedua ada harga sebagian. Harga sebagian ini merupakan total biaya untuk membeli sejumlah barang yang tidak seluruhnya dari jumlah yang tersedia. Harga ini dihitung dengan mengalihkan harga satuan dengan jumlah barang yang akan dibeli. Dalam suatu permainan monopoli, harga sebagian ini digunakan ketika pemain membeli bangunan dalam jumlah tertentu, bukan seluruh paket yang tersedia. Contohnya dalam permainan monopoli, harga satu rumah pada petak Jalan Malioboro adalah 80.000. Andi ingin membeli 5 rumah tetapi ia baru memiliki uang untuk membeli 3 rumah saja. Berapakah harga sebagian untuk 3 rumah? Nah, pada soal itu kan diketahui harga satu rumahnya 80.000 dan yang ditanyakan itu harga sebagian 3 rumah. Jadi harga sebagian itu rumusnya harga sebagian dikali harga satuan, 3 dikali 80.000 sama dengan 240.000. Jadi total harga sebagian yang harus dibayar Andi itu adalah 240.000. Yang ketiga ada harga keseluruhan. Jadi harga keseluruhan ini merupakan total biaya yang harus dibayarkan oleh semua barang yang dibeli atau jumlah semua totalnya. Harga ini diperoleh dengan mengalihkan harga satuan dengan jumlah total barang. Dalam suatu permainan monopoli ini, harga keseluruhan digunakan saat pemain membeli seluruh bangunan pada satu petak sekaligus. Contohnya dalam sebuah pertandingan monopoli antar kelas, para pemain sedang berlomba ingin memperbanyak properti. Ketika giliran Dina, ia berhenti di petak Jalan Diponegoro. Pada kartu petak tersebut tertulis bahwa harga 3 hotel mini adalah 210.000. Dina berencana memperkuat wilayahnya dengan membeli 6 hotel mini agar semakin tinggi dan sulit dikalahkan. Tentukan harga total yang harus dibayar Dina untuk membeli 6 hotel mini. Pada soal tadi diketahui harga 3 hotel mini itu 210.000 dan ditanyakan harga total untuk 6 hotel mini. Sebelum kita mencari harga total, kita harus mencari harga satuannya terlebih dahulu dengan rumus 210 dibagi dengan 3 sama dengan 70.000. Selanjutnya setelah harga satuan diketahui, maka kita akan mencari harga total untuk 6 hotel, yaitu dengan mengalihkan
harga satuannya tadi. Jadi 6 dikali 70.000 sama dengan 420.000. Jadi Dina harus membayar untuk 6 hotel mini dengan harga 420.000. Materi yang selanjutnya ada untung, rugi, harga jual, dan harga beli. Yang pertama ada untung atau biasa kita kenal dengan laba. Ini merupakan selisih lebih antara harga jual dan harga beli suatu barang. Dalam permainan monopoli, untung ini kondisi ketika harga jual suatu aset lebih besar daripada harga belinya. Rumus dalam mencari untung yaitu kita menggunakan harga jual dikurangi harga beli, sedangkan untuk mencari persentase keuntungan kita menggunakan untung dibagi harga pembelian dikali 100%. Yang kedua ada rugi. Rugi merupakan keadaan ketika harga jual suatu barang lebih kecil daripada harga belinya. Dalam permainan monopoli, kerugian biasanya dialami pemain ketika membutuhkan uang cepat atau berada dalam kondisi permainan yang kurang menguntungkan. Cara menentukan rugi itu biasanya besarnya kerugian sama dengan harga beli dikurangi harga jual, sedangkan persentase rugi itu dicari dengan rumus rugi dibagi harga pembelian dikali dengan 100%. Yang ketiga ada harga beli dan harga jual. Harga beli ini adalah uang yang dibayarkan untuk memperoleh suatu barang. Dalam permainan monopoli, harga beli ini berfungsi sebagai modal awal dan menjadi dasar dalam menentukan untung atau rugi. Sedangkan harga jual adalah harga yang ditetapkan saat suatu barang atau aset dijual. Rumusnya, harga pembelian itu harga jual ditambah laba, itu saat mengalami keuntungan. Sedangkan rumus penjualan saat mengalami keuntungan, harga jual ditambah dengan laba. Contohnya keputusan taktis bank monopoli memiliki satu properti perusahaan air yang harga belinya itu 150.000 karena ada peraturan baru yang menyatakan properti harus segera dijual. Bank terpaksa menjualnya dengan harga 127.500. Hitunglah besar kerugian yang dialami bank dari penjualan aset dan berapakah persentase kerugian dari harga beli awal. Dalam soal tadi diketahui harga belinya itu 150.000 dan harga jualnya itu 127.500. Ditanya besar kerugian dan persentase kerugian. Besar kerugian itu dicari dengan harga beli dikurangi harga jual. Harga belinya 150 dikurangi harga jual 127.500 sama dengan 22.500. Yang kedua kita mencari persentase kerugian, di mana ruginya tadi dibagi harga beli 22.500 dibagi 150.000 dikali dengan 100%, hasilnya sama dengan 15%. Jadi besar kerugiannya itu 22.500 dan persentasenya 15%. Materi selanjutnya ada rabat atau diskon dan pajak. Rabat atau biasa kita kenal dengan diskon itu merupakan pengurangan harga yang diberikan penjual kepada pembeli dari harga semula. Dalam permainan monopoli ini, diskon bertujuan untuk memberikan keuntungan tambahan kepada pemain dan melatih kemampuan menghitung pengurangan harga secara persentase maupun nominal. Rumusnya, ketika mencari diskon itu persentase diskon dikali harga semula dan harga setelah diskon itu harga semula dikurangi dengan diskon. Yang kedua kita akan membahas pajak. Pajak itu merupakan kewajiban dasar warga negara untuk memberikan sebagian kekayaannya kepada negara sesuai dengan peraturan pemerintah. Dalam permainan monopoli, pajak adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan pemain kepada bank monopoli. Pajak ini ada dua, yaitu ada pajak penghasilan atau kita singkat dengan PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak penghasilan atau PPh adalah dalam permainan monopoli, pajak penghasilan ini dikenakan pada uang yang diterima pemain, misalnya saat melewati kotak start atau menerima pendapatan sewa. Rumusnya itu persentase pajak dikali penghasilan. Dan kita kalau mencari penghasilan bersih itu penghasilan dikurangi dengan pajak. Yang B ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Dalam permainan monopoli, ketika PPN dikenakan pada pembelian barang atau bangunan seperti rumah dan hotel, rumusnya itu persentase PPN dikali penghasilan. Sedangkan rumus untuk menentukan harga yang dibayarkan setelah pajak itu adalah harga barang ditambah dengan PPN. Contohnya dalam permainan monopoli, toko bank mini sedang mengadakan promo.
dan V ingin membeli kartu bebas dari penjara yang harganya 80.000. Pada putaran itu toko memberikan diskon sebesar 25%. Tentukan besar diskon yang didapatkan V dan berapa harga yang harus ia bayarkan setelah diskon. Dalam soal tadi diketahui harga semulanya itu 80.000 dan persentase diskon 25%. Kita mencari yang pertama besar diskonnya dengan rumus persentase diskon dikali harga semula. 25% dikali 80 sama dengan 20. Dan kita mencari soal yang kedua harga setelah diskon, itu harga semula dikurangi diskon, 80.000 dikurangi 20 sama dengan 60.000. Jadi diskon yang didapatkan V itu 20.000 dan harga yang harus dibayarkan sebesar 60.000. Contoh yang kedua, Fani membeli 3 rumah di petak Taman Indah, harga satu rumahnya itu 100.000. Setiap pembelian rumah dikenai PPN 11%. Berapa total harga sebelum pajak dan berapa besar PPN yang harus dibayarkan, serta berapa total harga setelah pajak. Dalam soal diketahui harga satu rumahnya itu 100.000 dan PPN-nya 11%. Kita mencari yang pertama total harga sebelum pajak, rumusnya 3 dikali 100.000 sama dengan 300.000. Yang kedua, besar PPN dengan 11% tadi dikali 300.000 itu 33.000. Dan yang ketiga ada total harga setelah pajak, itu rumusnya harga sebelum pajak ditambah PPN-nya, jadi 300 ditambah 33, 333. Selanjutnya ada bruto, tara, dan neto. Bruto adalah berat keseluruhan barang beserta kemasannya, tara adalah berat kemasan, dan neto adalah berat bersih barang tanpa kemasan. Dalam permainan monopoli, ketiganya ini dapat dianalogikan sebagai berat total aset, kemasan, dan properti murni yang dimiliki pemain. Ketiga istilah ini saling berkaitan. Ketika kita mencari bruto, neto ditambah tara. Ketika kita mencari neto, bruto dikurangi tara. Ketika kita mencari tara, bruto dikurangi neto. Dan ketika kita mencari persentase tara dibagi bruto dikali 100%. Contohnya, Andin sedang memeriksa persediaan properti di bank monopoli. Ada satu set properti yang memiliki berat kotor 500 gram dan ada berat kemasan atau taranya itu 50 gram. Pertanyaannya, berapakah persentase tara dari set properti tersebut? Dalam soal tadi diketahui bruto 500 gram, tara 50 gram, dan ditanyakan persentase tara. Persentase tara rumusnya tara dibagi bruto dikali dengan 100%. 50 dibagi 500 itu 0,1 dikali 100% sama dengan 10%. Jadi persentase tara dari set properti adalah 10%. Materi kita yang terakhir ada bunga tunggal. Dalam permainan monopoli, bunga tunggal digunakan ketika pemain meminjam uang dari bank monopoli atau menyimpan uang di bank. Bunga tunggal adalah bunga yang perhitungannya selalu didasarkan hanya pada modal atau pokok awal pinjaman atau investasi, dan jumlah bunga yang diperoleh atau dibayarkan setiap periode waktu akan selalu bernilai konstan atau tetap. Rumus mencari bunga tunggal adalah B sama dengan M dikali P dikali T, di mana M adalah modal awal, P merupakan persentase suku bunga, dan T merupakan jangka waktu. Contohnya, Aldo sedang bermain monopoli. Ia ingin meminjam uang dari bank sebesar 2 juta. Untuk menghindari kebangkrutan, bank mengenakan bunga tunggal sebesar 12% per tahun. Aldo berjanji akan melunasi pinjaman beserta bunganya dalam waktu 6 bulan. Tentukan besar bunga yang harus dibayarkan dan hitunglah total uang yang harus dikembalikan Aldo. Pada soal tadi diketahui M atau modalnya itu 2 juta, sedangkan bunganya itu 12% per tahun, dan waktunya itu 6 bulan. 6 dibagi 12 sama dengan 0,5. Ditanya besar bunga pinjaman dan total uang yang harus dikembalikan. Kita akan mencari besar bunga pinjaman dengan rumus yang tadi, B sama dengan M dikali P dikali T. 2 juta dikali 0,12 dikali 0,5 sama dengan 120.000. Setelah kita mencari bunga tadi, kita akan mencari total uang yang harus dikembalikan. Maka rumusnya modal pokok ditambah bunga. Modalnya tadi 2 juta ditambah bunganya 120.000, maka totalnya 2.120.000. Jadi besar bunga yang harus dibayarkan Aldo adalah 120.000 dan total uang yang harus dikembalikan Aldo adalah 2.120.000. Berikut ini adalah cuplikan permainan monopoli. Pada cuplikan mini permainan monopoli tersebut, pion akan berhenti di salah satu petak sehingga akan muncul soal sederhana. Contohnya adalah seperti pada gambar ini.
dan siswa nanti akan menjawab berbagai pertanyaan tentang aritmatika sosial. Setelah menyimak materi dan cuplikan simulasi permainan monopoli, sekarang mari kita uji pemahaman kita melalui latihan soal berikut. Dan melalui latihan soal ini diharapkan siswa mampu menerapkan konsep aritmatika sosial yang telah dipelajari. Demikian pembelajaran aritmatika sosial berbasis permainan monopoli. Teruslah belajar dan jangan ragu mencoba berbagai strategi karena kemampuan berhitung dan mengambil keputusan yang baik akan sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.